Selamat datang di YouTube saya. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita akan menjalankan WordPress di Exam. Awal kita memilih Exam yang sudah kita install berhasil, kita pilih Exam, kemudian kita Exam Control Panel. Kemudian kita tunggu nanti ada tombol. Nah, bagian stop itu kalau kita belum jalan itu munculnya start. Kita klik dan pastikan Apache dan MySQL itu warna hijau, artinya sudah running ya examnya. Kemudian kita bisa melihat langsung buka di Internet Explorer, atau kita kembali ke kontrol panel Exam, kita klik admin, kemudian jika langsung kita bisa klik di localhost dashboard untuk di Internet Explorer alamatnya, atau bisa klik di PHP My Admin di bagian Exam. Kita klik PHP My Admin, kemudian ini adalah lokasi dashboard yang biasa kita untuk localhostnya. Kemudian pastikan database yang kita sudah install atau kita sudah buat itu sesuai dengan nama tugas kita. Kali ini saya namanya WordPress saja. Kemudian kita jalankan di bagian ini, kita bisa ketik localhost WordPress, kita buka halaman Internet Explorer yang baru, ketik di situ untuk masuk ke bagian dashboard WordPress. Ini website yang sudah saya bangun, kemudian klik di WordPress atau ini adalah halaman aktual dari WordPress tersebut. Kemudian ya bisa dilihat, kemudian untuk melihat editing atau semua yang kita tulis adalah bisa di dashboard. Ya, di sini adalah halaman pertama dari WordPress atau membuat website kita. Kemudian ini post, ini biasanya untuk apa yang kita mau posting, kita mau isi sesuai dengan tema yang kita buat. Kemudian ini media ini untuk semua media atau kita mengupload gambar dimasukkan ke sini dengan cara diklik ditambahkan file media. Kemudian di bagian laman itu untuk menambah laman dari website yang kita bangun. Ini komentar untuk melihat komentar, kemudian tampilan. Ini ada beberapa menu. Ini adalah menu tema. Ya, ini bagaimana cara kita melihat atau ingin memakai tema sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita bisa klik, bisa pilih, kemudian sesuaikan, dan banyak. Kemudian adalah banyak menu-menu yang mau kita bikin. Kemudian bisa juga kita klik sesuaikan, kita edit pada bagian website kita. Ini adalah website yang sudah saya bangun atau saya sudah buat. Kemudian kalau misalnya mengubah tema bisa kita klik, kemudian muncul tema-tema yang akan kita inginkan. Kemudian bisa diklik tinjau lanjut langsung, maksud saya tinjau langsung. Kemudian kita juga bisa nih tampilan warna latar belakang, bisa memilih warna sesuai dengan yang kita mau. Latar belakang, ini latar belakang dari website kita. Kemudian menu-menu yang ada, ini layout header, bisa settingan seperti apa yang kita inginkan. Situ muncul beberapa pilihan yang kita bisa pilih. Kemudian halaman blog seperti apa yang mau kita setting, mulai dari 3 bar di samping atau 2 bar, nah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian sidebar umum bisa juga dilihat untuk pemilihan tampilan. Jangan lupa kalau misalnya kita sudah setuju, kita langsung klik terbitkan supaya tersimpan. Kemudian ini bagian bannernya yang mau kita edit, bisa kita pilih-pilih sesuai dengan yang kita mau. Kemudian jangan lupa selalu menyimpannya. Kemudian kita akan ke bagian posting. Ya, di sini posting bisa menambahkan post baru. Caranya begini, klik aja tambahkan post baru. Kemudian di bagian judul itu kita bisa klik dengan
apa yang kita mau. Kemudian untuk memasukkan paragraf bisa dengan klik tambah, kemudian gambar. Kemudian jika belum ada di pustaka media kita upload dulu dan pilih dari komputer kita, kemudian open. Ya, biasanya ini otomatis langsung masuk di pustaka gambar kita kalau misalnya belum diupload. Kemudian jika ingin menambahkan lagi, kita bisa klik, di situ ada pilihan. Nah, jika yang ada sudah kita upload ini, biasanya kita bisa pilih dari pustaka media, kemudian kita pilih berdasarkan yang kita mau. Jangan lupa selalu klik terbitkan bila sudah yakin dengan konsep yang kita mau. Tapi jika misalnya masih disimpan di draft, bisa diklik di simpan konsep yang ada pada kanan atas itu. Kemudian kita terbitkan jika sudah yakin, simpan konsep sebagai drive. Jika memang kita belum yakin, nanti kita bisa edit kembali. Kemudian kita menu dashboard lagi. Kita bisa mengklik laman untuk menambahkan halaman baru pada website yang kita punya dengan cara yang sama. Tambah laman baru, kemudian tambahkan judul apa yang kita mau kita tulis, kemudian memasukkan paragraf, gambar, judul dan lain sebagainya, ada pilihannya, dan jangan lupa disimpan. Kemudian untuk melihat, klik saja yang tombol home. Ini adalah website yang sudah saya bangun. Di situ ada headernya. Kemudian ada halaman, di situ judul yang kita bikin, kemudian moto. Ada 4 pilihan halaman menu yang bisa kita klik, beranda, artikel. Kemudian ini pada tampilan depan ada beberapa artikel yang saya isi, kemudian ada lampiran kalender. Kemudian juga di sini ada laman-laman yang bisa kita klik sesuai dengan yang kita mau. Kemudian di bagian artikel ada 2 submenu yang bisa kita pilih. Ini beberapa artikel yang saya masukkan di website saya yang sudah saya bangun. Kemudian di halaman kedua, ini juga beberapa tips dan trik sesuai dengan tema yang saya inginkan untuk saya buat di website saya. Kemudian di halaman 3 juga kita bisa klik. Ya, ini adalah halaman ketiga dari laman website saya untuk di bagian artikel. Berisi dari visi dan misi website yang saya bangun atau saya buat. Kemudian kontak, profil kontak yang bisa dihubungi atau alasan saya membuat website ini. Ya, artikel ada sub menu lagi yang bisa diklik. Ini halaman menu yang saya isi sebagai review produk. Postingan semua yang saya edit di bagian awal tadi, bagaimana cara membuat postingan, membuat laman. Kita bisa mengedit juga langsung di bagian ini dengan mengklik itu yang di bagian kiri atas ada tulisan sesuaikan, tambah baru atau edit laman. Itu kita bisa edit langsung atau kita memilih di beautiful files, klik itu, atau di bagian dashboardnya, atau kita bisa klik disesuaikan. Jika diklik disesuaikan, kita bisa edit langsung di bagian halamannya ini. Kita bagian mana yang mau kita edit. Ini bagian lamannya yang kita mau edit, misalnya yang mana yang mau kita edit. Kemudian post-post terbaru di sini bisa jangan lupa klik terbitkan jika sudah yakin, biar semua pekerjaan kita tersimpan.
Kemudian ini tambah ada post, media, laman, pengguna, semua ada di halaman ini. Jika ingin menambahkan, ini kita bisa menambahkan postingan apa yang kita mau tambah lagi postingannya. Kemudian tambah di sini bisa tambah media, judul atau paragraf, dan jangan lupa diterbitkan jika sudah yakin atau simpan konsep di draft jika kita masih bisa mau edit. Kita klik di bagian dashboard, akan muncul semua postingan yang kita udah tulis. Bagian laman juga, laman-laman yang kita buat akan terlihat di sini. Iya, kali ini kita akan membuat tag dari postingan yang kita buat. Kita masuk ke postingan semua website kita, kemudian edit cepat, kemudian ada di bagian tag, itu bisa kita isi dengan tag yang kita mau tuliskan di website kita agar pencarian di internet itu mendekati ke website kita sesuai dengan tema yang kita buat. Karena tema yang saya buat adalah tentang kecantikan, jadi saya tuliskan, bisa kita tambahkan jangan lupa tanda pagar, hobi, beauty, skincare, perawatan diri, dan lain-lain yang sesuai dengan website yang kita buat. Kemudian jangan lupa diperbarui supaya teredit dan bisa tersimpan di halaman kita. Kemudian klik pratinjau untuk melihat apakah tag kita sudah muncul di bagian halaman kita. Akan muncul di bagian seperti ini. Ada tulisan tagnya, kemudian di paling bawah juga muncul. Ini tergantung editan dari teman-teman semua bagaimana cara mengedit layout di website kalian. Kemudian kita juga bisa selanjutnya mengedit dengan cara yang sama dengan halaman ini, tidak menggunakan dashboard atau tidak menggunakan menu dashboard, dengan klik sesuaikan. Kemudian kita perhatikan di situ ada bagian menu samping, kita klik widgets, kemudian ada tulisan tag cloud. Nah, ini caranya dengan tambahkan widget. Di sini ada pilihan apa-apa saja mau kita tambahkan di layar website kita. Jika ingin menambahkan tag cloud, bisa diklik, kemudian akan muncul di samping seperti itu, dan jangan lupa diklik terbitkan agar dapat muncul di halaman website kita. Maka dia akan muncul di website dengan bentuk seperti ini, dan di bawah juga biasanya ada, tapi tergantung dengan kesukaan atau editing teman-teman semua. Terima kasih.